Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adam Raihan Kurnia buat Hutap ya, dengan NPM 205561003. Di sini saya akan menjelaskan eh, proyek akhir dari studi independen saya yang akan mengkonversi nilai da- dari studi independen ke mata kuliah IoT dan KSI yang diampu oleh Pak Gigi. Hmm, di sini PPT kelompok saya untuk judulnya sendiri, Sistem Monitoring dan Early Warning Banjir sekaligus cuaca berbasis IoT, yang biasa kami sebut SAMUSIR. Kemudian, kemudian untuk ini kelompoknya, saya di bagian UI UX designer. Kemudian permasalahannya, bencana banjir menjadi salah satu fokus perhatian karena masih banyak menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Banjir dapat terjadi akibat meluapnya air. Karena itu diperlukan deteksi dini terhadap level air. Menurut db.bnpb.go.id, terdapat total 3.257 bencana banjir di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2022. Untuk solusi umumnya, masalah ini antara lain seperti menghindari penebangan pohon-pohon di hutan secara liar, memperbanyak menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk menyerap air, tidak membangun perumahan di tepi sungai karena akan mempersulit sungai. Tetapi solusi yang kami berikan adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari bencana banjir. Bukan ketika banjir itu terjadi, faktanya sebagian besar masyarakat tidak menyadari kapan banjir akan menimpa. Untuk tujuannya, untuk membantu masyarakat di berbagai wilayah yang rawan banjir agar dapat memonitoring dan sadar atas ancaman banjir yang mungkin akan terjadi di titik terdekat lokasi mereka, terutama pada malam hari. Untuk fungsinya, untuk mendeteksi ketinggian air secara otomatis dan menyampaikan informasi ketinggian air tersebut secara real time melalui aplikasi smartphone dengan memanfaatkan jaringan internet. Kemudian target pengguna dari kelompok kami, masyarakat atau kelompok yang hidup di lingkungan rawan banjir. Dengan alat ini kami harap dapat membantu memonitoring ketinggian air di titik banjir sekaligus memberikan peringatan akan adanya banjir. Kemudian alat dan bahan, di sini kami menggunakan Arduino Wemos D1R1, kemudian ada sensor DHT11, kemudian ada sensor ultrasonik, kemudian ada range sensor, kemudian ada buzzer, kemudian ada LED merah, LED kuning, LED hijau. Untuk masing-masing sendiri, DHT11 ini untuk monitoring suhu ruangan. Kemudian sensor ultrasonik ini untuk menghitung ketinggian air yang akan naik. Kemudian range sensor akan berfungsi untuk jika hujan lebat atau hujan sedang atau gerimis. Kemudian buzzer ini fungsinya akan hidup ketika ketinggian air naik. Kemudian LED merah ini untuk memberi sinyal bahwa ketinggian air sangat level maksimum. Kemudian LED kuning ini level air sedang, kemudian LED hijau ini level air aman. Kemudian di sini skema rangkaiannya, hmm, ini blok diagramnya, kemudian flow chart ultrasoniknya, mulai sistem aktif, sistem terkoneksi dengan blink, red value sensor. Red sensor air menunjukkan kondisi aman. Jika ya, indikator LED hijau on dan buzzer off. Jika tidak, red sensor air sungai menunjukkan kondisi siaga. Jika ya, indikator LED kuning on dan buzzer off.
Jika tidak, red sensor air sungai menunjukkan kondisi bahaya. Indikator LED merah dan buzzer on. Jika tidak, kembali lagi ke red value sensor ultrasonic dan akan kembali lagi seperti semula. Kemudian akan melanjutkan ke kirim value red sensor dan kondisi ke aplikasi dan blink. Kemudian selesai. Untuk flowchart, red sensornya hampir sama. Mulai sistem aktif, sistem terkoneksi dengan blink, red value sensor, red sensor hujan menunjukkan kondisi cerah. Jika ya, akan menuju kirim keterangan cerah pada aplikasi dan monitor. Jika tidak, red sensor hujan menunjukkan kondisi hujan gerimis. Eh, Jika ya, kirim keterangan hujan gerimis pada aplikasi dan monitor. Jika tidak, mengirim red sensor air sungai menunjukkan hujan lebat. Jika ya, kirim keterangan hujan lebat pada aplikasi dan monitoring. Kemudian selesai. Kemudian ini untuk flowchart sensor di hati sebelahnya. Di sini mulai sistem aktif, sistem terkoneksi dengan blink, red value sensor di hati 11, kirim value sensor di hati 11 ke aplikasi dan monitor, kemudian selesai. Ini perakitan sirkuit menggunakan Proteus yang kita lakukan. Kemudian ini prototipenya, ini baru rangkaian sementara karena yang kami siapkan itu di kotak kecil. Nah, kemudian ini untuk user interface aplikasi di aplikasi Blink. Kemudian ini aplikasi user interface yang di Android yang kami buat. Nah, ini desain wadah hmm, dari alat kami. Ini perangkat finalnya, sensor di atas, di hati 11 di atas, eh, sensor sensor ultrasonik menghadap ke bawah, LED di atas. Kemudian ini untuk demo alatnya, videonya, demo prototipe alat, demo aplikasi end user. Untuk keunggulannya, karena berbasis IoT, perangkat kami dapat diakses secara publik dengan menggunakan aplikasi mobile Android atau melalui Blink. Kemudian user interface aplikasi yang user friendly dan to the point untuk memudahkan pengguna dalam proses monitoring. Kemudian aplikasi dan dashboard dilengkapi dengan chart log, historik ketinggian air dalam jangka waktu yang dapat ditentukan sesuai kebutuhan. Kemudian desain perangkat yang fleksibel dilengkapi dengan lubang untuk tiang penopang dan styrofoam pada bagian bawah alat sehingga memungkinkan pengguna untuk mengambil perangkat agar tidak terendam banjir. Perangkat yang dibuat dengan bahan akrilik sehingga dapat melindungi bagian-bagian penting dari hujan. Ini untuk next plan kelompok kami 2022 akhir, prototipe alat dan uji coba rangkaian beserta aplikasi and user. Kemudian 2023 uji coba market dan produksi skala. Uji coba market dan produksi skala terbatas sekaligus survei kepuasan pengguna. Kemudian di 2024 implementasi berbagai improvement berdasarkan hasil survei. Kemudian 2025 kami berencana campaign branding dan promosi sekaligus produksi massal. Untuk kesimpulan yang kami ambil, dampak banjir dapat ditanggulangi dengan memasang sistem monitoring dan early warning banjir sekaligus cuaca berbasis IoT. Perangkat yang kami buat dapat berfungsi dengan baik setelah berbagai proses uji coba sehingga memungkinkan untuk diimplementasikan di lapangan. Kemudian ada sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur ketinggian air pada titik banjir, sedangkan sensor hujan digunakan untuk memonitoring intensitas hujan di sekitar titik banjir. LED dan buzzer digunakan sebagai indikator tingkat bahaya sesuai ketinggian air pada titik banjir. Terdapat 3 tahap intensitas ketinggian air, aman, siaga bahaya, dan hujan cerah, hujan gerimis, hujan lebat.
Mungkin untuk mata kuliah IoT itu saja. Terus kemudian untuk mata kuliah KSI, di aplikasi kami ini kami selalu membiasakan untuk login dulu, eh, login untuk ke aplikasinya. Kemudian baru aplikasi akan berjalan. Mungkin sekian yang dapat saya eh, sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.